hamparan laut yang tenang di wilayah kota Tanjung Pinang, berdiri sebuah pulau kecil yang menyimpan jejak panjang sejarah perjuangan Melayu. Pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Paku. Meski terlihat sederhana dan sunyi, pulau ini menyimpan kisah historis yang pernah memberi warna penting bagi perjalanan sejarah Tanjung Pinang. Sabtu sore, 23 Mei 2026, Pulau Paku menjadi pusat perhatian dalam acara pagelaran seni silat Nusantara bertajuk Jejak Perjuangan di Pulau Paku yang dihelat oleh Dinas Kebudayaan Kepri bersama Perguruan Silat Kota Tanjung Pinang. Event ini tidak hanya menampilkan keahlian para pendekar silat, akan tetapi juga menghidupkan kembali fragmen sejarah Tanjung Pinang. Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Heri Primaputra, menjelaskan bahwa perhelatan di Pulau Paku ini menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi dan sejarah yang mulai terlupakan. Melalui kegiatan budaya ini, generasi muda diajak untuk lebih mengenal warisan leluhur serta menghargai perjuangan para pendahulu. Bagi masyarakat Tanjung Pinang, Pulau Paku bukan hanya sekedar pulau kecil di tengah lautan. Pulau ini merupakan lambang identitas, sejarah, dan semangat perjuangan Melayu yang terus hidup dari masa ke masa. Dari tempat sederhana inilah, jejak sejarah besar pernah tercipta, ungkap Heri. Izin Bapak, selamat sore. Sore. Kegiatan apa hari ini Pak? Boleh dijelasin Pak? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 23, kita sesuai yang sudah kita rencanakan, kita melakukan kenduri pencaksilat tahun 2026 serta pagelaran seni silat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Kita bekerjasama dengan insan-insan pencaksilat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada sore ini. Jadi pada hari ini, untuk di sore hari ini kita mengambil temanya di Pulau Paku ya. Pulau Paku sebagai tempat yang bersejarah bagi budaya Melayu kita, di mana Raja Haji bisa memenangi perperangan melawan Belanda ya, pada waktu itu, sehingga tempat bersejarah ini kita angkat kembali dengan harapan nanti ke depannya generasi muda kita dapat mengerti tentang bagaimana sejarah Pulau Paku ini gitu. Dan nanti juga di jam 8 kita akan lakukan pegelaran-pegelaran seni silat. Kita mengundang insan-insan pencaksilat yang ada. Jadi nanti akan ada sekitar 16 penampilan nanti malam jam 8 kita di Gedung Lam. Ada jumlah berapa perguruan silat Pak yang mengikuti Pak di kegiatan ini Pak? Ya, kalau komunitasnya sekitar 5 komunitasnya. Tapi yang tampil nanti malam ada sekitar 16. Tapi kalau orangnya ratusan. Cuman yang item-item itu sekitar 16 penampil nanti. Baik. Dari acara ini apa harapan kita ke depannya Pak? Ya, harapannya yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi kita memang mengambil judul dan tema pada tahun ini kita tentang sejarah Pulau Paku ya, kita angkat. Memang harapan kita generasi muda kita di Provinsi Kepulauan Riau dapat memahami bagaimana luar biasanya Pulau Paku ini ya, sejarahnya, nilai sejarahnya, nilai budayanya. Jadi setiap insan ataupun generasi muda nanti paham, memahami dan menghayati bagaimana Pulau Paku ini sejarahnya tadi gitu. Karena sampai sejauh ini mungkin tidak banyak ya generasi muda yang mengerti tentang bagaimana nilai historis, nilai sejarah yang sangat luar biasa dari Pulau Paku ini. Kegiatan ini kan setiap tahun digelar ya Pak ya? Ya. Mungkin ada juga pertanyaan dari masyarakat Pak. Kenapa kegiatan ini digelar di Pulau Paku gitu Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya. Jadi kalau yang Pulau Pakunya tadi ya, memang kami sengaja tahun ini kami diskusi dengan kawan-kawan pencaksilat, kita nggak mengambil tema Pulau Paku ya. Pulau Paku yang ketika kapal Belanda karam dan dimusnahkan di sini di Pulau Paku ini, itu menjadi cikal bakal ulang tahun Kota Tanjung Pinang. Nah, ini yang mungkin tidak semua orang mengerti. Jadi dengan kami adakan acara di sini dan kami publish ya secara masif informasi dari kawan-kawan wartawan dan lainnya. Harapan kami tadi, setiap generasi muda kita, anak SD, SMP, SMA dapat paham tadi. Oh, ternyata di Pulau Paku tidak dia lewat di tepi laut saja, tapi ternyata itu adalah pulau yang bersejarah gitu.
pulau yang bersejarah, dan dia dapat memahami bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan Melayu kita di situ. Gitu. Mungkin ada masukan Pak atau himbauan kepada masyarakat tentang silat ini, apa kegiatan ini Pak, kepada masyarakat Pak, apa himbauan kita dari kita? Ya, jadi memang himbauan kita pertama, kita minta ya generasi muda kita terus melestarikan ya budaya Melayu kita gitu ya. Tidak hanya pencaksilat tapi semuanya gitu. Ada banyak hal kita. Pulau Paku, ada Pulau Menyengat dan lainnya gitu. Tapi dengan memahami tadi generasi muda gitu ya. Dan dia nanti dari generasi Z sekarang dia akan menurunkan lagi sebagai generasi muda sehingga tidak hilang hal tadi gitu. Warisan. Jadi kepahlawanan yang ada di Pulau Paku ini akan tertanam dan beberapa puluh tahun, bahkan ratus tahun ke depan masih tetap terjaga kisah tadi gitu. Kisah yang harus kita pahami bersama dan kita lestarikan. Sementara itu, Datuk Setia Perdana Pendekar Sri Gading Yohan S. Nugraha, Ketua Umum Lembaga Pelestari Nilai Adat dan Tradisi Kepulauan Riau, mengatakan bahwa Pulau Paku tidak banyak diketahui masyarakat. Pulau yang tidak begitu luas, tidak hanya timbunan tanah alami, kita bisa berlari dari ujung ke ujung, tetapi banyak historis sejarah di sini. Di balik tirai sejarah itu, masyarakat Tanjung Pinang khususnya Provinsi Kepulauan Riau harus mengetahui sejarah Pulau Paku. Bukan hanya sekedar timbunan tanah alami, tapi Pulau Paku merupakan sejarah kemenangan Kerajaan Riau pertama melawan armada Belanda pada tahun 1784 dan menjadi indikator utama sejarah lahirnya kota Tanjung Pinang. Memang benar, Pulau Paku yang tidak banyak masyarakat yang tahu, terus luasnya juga tidak begitu luas ya, paling lari dari ujung ke ujung juga tidak capek. Tapi di balik itu ada tirai sejarah yang harus mau tidak mau seluruh masyarakat Tanjung Pinang khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya harus mengetahui bahwa ini bukan hanya sekedar timbunan tanah alami, tapi di balik ini ada kisah sejarah yang panjang. Kemenangan Perang Riau pertama itu terjadi di sini dan di pulau ini. Kecuali di Perang Riau kedua. Perang Riau kedua di Teluk Ketapang, daerah Malaysia, dan itu yang menjadikan Raja Haji visabilillah di sana. Tapi ketika perang pertama di sini menang dan dijadikan indikator hari jadi Tanjung Pinang tahun 1784, 6 Januari. Itu saja. Kegiatan dimeriahkan dengan penampilan seni bela diri dari berbagai perguruan silat di kota Tanjung Pinang yang diiringi tabuhan gendang silat khas Melayu. Di hadapan masyarakat yang memenuhi dermaga Pulau Paku, pertunjukan tersebut seolah membangkitkan kembali nuansa sejarah yang telah lama terdiam. Para pendekar yang tampil bukan sekadar mempertontonkan rangkaian jurus bela diri. Setiap gerakan dirancang layaknya sebuah kisah perjuangan. Langkah yang tegas dan teknik kuncian melambangkan kewaspadaan serta keberanian, sementara atraksi ketahanan tubuh menggambarkan ketangguhan masyarakat Melayu dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Saat senja perlahan menyelimuti perairan Hulu Riau, Pulau Paku masih tegak dalam ketenangannya, seolah menjadi penjaga bisu yang setia merawat jejak sejarah agar tetap hidup di ingatan generasi masa depan. Ketika cahaya senja perlahan memudar di Pulau Paku, para pendekar mulai meninggalkan kawasan tersebut menuju gedung Lembaga Adat Melayu Kepri. Di tempat itulah mereka bersiap menyambut pagelaran malam dengan menampilkan beragam atraksi dari berbagai perguruan silat yang ada di kota Tanjung Pinang. Dewan Pertimbangan Ikatan Pencat Silat seluruh Indonesia Kepulauan Riau, Datuk Haji Huzrin Hud mengatakan bahwa Pulau Paku memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Kepulauan Riau. Pulau kecil yang pernah menjadi saksi perjuangan kerajaan Melayu melawan kolonialisme ini bukan hanya menyimpan jejak sejarah, tetapi juga menjadi simbol keberanian, identitas, dan warisan budaya Melayu yang patut dijaga. Oleh karena itu, ke depan Pulau Paku layak dijadikan sebagai cagar budaya Kepulauan Riau, agar keberadaannya tetap terlindungi dan tidak hilang ditelan
perkembangan zaman, ungkap Huzrin. Ini harus bersama-sama, kalau saya sendiri apalah daya. Orang tidak melihat siapalah Huzrin itu. Tapi saya tetap bersuara, saya tetap cakap. Karena dalam Al-Quran ini 332 kali mengatakan kul, katakanlah. Kul in kuntum tuhibbunallah, kul hadhihi sabili, kul a'udzu birabbil falaq, cakapkanlah. Maka bila-bila Rendra dan kawan-kawan Yohan bicara terus lagi dan lagi tentang Pulau Paku dan Pulau Paku, bangun dia. Tapi kalau sudah ini semuanya diam, tidak ada. Dari 114 surat Al-Quran, 57 di dalamnya mengatakan kul. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Sekda Misni menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, perguruan silat, seniman budaya, dan masyarakat yang telah berperan dalam terselenggaranya kegiatan ini. Pagelaran ini bukan sekadar pertunjukan seni bela diri, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenang kembali sejarah perjuangan Melayu yang pernah terukir di Pulau Paku. Pulau Paku merupakan salah satu saksi sejarah penting di wilayah Kepulauan Riau. Di kawasan inilah semangat perjuangan, keberanian, dan persatuan masyarakat Melayu pernah tumbuh dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa lampau. Melalui kegiatan ini, kita diajak untuk kembali menelusuri jejak sejarah tersebut, sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap budaya dan jati diri Melayu, ungkap Misni. Bapak Ibu hadirin berbahagia, silat bukan merupakan hanya sekedar gerak dan bela diri. Dalam perspektif budaya Melayu, silat merupakan manifestasi nilai-nilai peradaban yang menyatukan unsur etika, estetika, spiritual, disiplin, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau, silat tumbuh bukan hanya sebagai warisan fisik, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan budaya yang diwariskan lintas generasi. Dalam tradisi masyarakat Melayu Kepri, silat selalu hadir dalam ruang-ruang sosial dan adat. Ia mengiringi prosesi penyambutan tamu kehormatan, menjadi simbol kesiapsiagaan dan penghormatan, serta merepresentasikan falsafah Melayu yang menjunjung tinggi adab sebelum ilmu. Dan 5 Panji Azam Pendekar. Kami para pendekar, negeri segantang lada, Kepulauan Riau, berazam. 1. Patuh atas agama dan perintah Tuhan Yang Maha Esa. 2.
Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh berbagai kegiatan pelestarian budaya yang mampu mengangkat nilai sejarah daerah serta memperkuat identitas Melayu di tengah perkembangan zaman. Kami berharap pagelaran seni silat Nusantara ini dapat menjadi agenda budaya yang terus berkembang dan menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Kepulauan Riau. Gurindam TV News melaporkan dari Tanjung Pinang.